Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 21 April 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Amos pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kasih setia, penyertaan dan berkat Tuhan yang sungguh kami alami dari hari ke hari. Kami mau terus duduk dekat kaki-Mu, mendengarkan firman Tuhan, Kau yang mampukan untuk kami dapat mengerti, memahami, serta menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amos pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-8. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Apakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan manusia tidak siap menerima konsep keadilan Allah. Kita lebih menyukai Allah mengasihi daripada Allah menghukum. Padahal keadilan dan penghukuman Allah tidak dapat dipisahkan dari kasih-Nya. Untuk memulai nubuat penghukuman Tuhan atas Israel, Amos mengingatkan mereka tentang kedudukan Israel yang istimewa di mata Tuhan Allah mereka. Dikatakan ayat yang kedua, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Betapa spesialnya Israel di mata Tuhan. Nah, dari semua bangsa Tuhan memilih Israel, namun berulang kali bangsa Israel telah menyakiti hatinya. Mereka melanggar janji dengan tidak lagi berjalan bersama dengan Tuhan Allah mereka. Mereka layak dihukum, tetapi sebelum menjatuhkan hukuman, Tuhan memastikan bahwa mereka menyadari kesalahannya. Mereka harus merenungkan perumpamaan-perumpamaan yang diberikan. Ada satu kesamaan di dalam perumpamaan-perumpamaan tersebut, yaitu semuanya mengandung hubungan sebab dan akibat. Jika hal yang sepele saja tidak terjadi secara acak, terlebih lagi keputusan dan tindakan Tuhan, mustahil terjadi malapetaka jika Tuhan tidak mengizinkannya. Ayat yang ke-6. Tuhan berkuasa mendatangkan malapetaka atas Israel karena dosa-dosa mereka. Pada waktunya ia berhak menghukum mereka. Namun Tuhan terlebih dahulu memberi peringatan kepada umatnya dengan satu tujuan, supaya umatnya dapat menyadari akan segala perbuatan dosa mereka, lalu berbalik dari dosa itu dan berbakti kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam penghukumannya, Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan terhadap umat yang dipilihnya, yakni Israel. Tidak seorang pun dari kita berharap mencicipi hukuman dari Tuhan. Karena itu kita berjuang setiap waktu untuk tidak berdosa, baik sengaja maupun tidak.
Akan tetapi terkadang kita masih lengah dan lalai, sehingga sesungguhnya apa yang kita perbuat menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman sekarang tidak ada lagi nabi yang akan memperingatkan orang-orang pilihan Tuhan akan segala dosa yang diperbuatnya. Namun kita memiliki firman Tuhan, Alkitab, yang kita baca setiap hari. Sebagai firman Allah dan Roh Kudus tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga menyediakan kekuatan agar kita menyadari akan segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk peka mendengar suara Tuhan di dalam setiap kita belajar firman Tuhan. Mendengar suara Tuhan tak kala itu sebuah teguran akan segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Mari kita dengar-dengaran akan semuanya itu. Dan ketika kita ditegur, mungkin suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Mungkin juga melalui khotbah firman Tuhan yang diberikan hamba Tuhan. Atau juga melalui orang-orang dekat yang seringkali mengingatkan akan segala perbuatan kita. Sebagai orang percaya mengucapkan syukur atas semua yang boleh kita alami. Karena itu sebagai bentuk kasih sayang Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan mengajarkan, karena engkau kukasihi maka engkau kutegur dan kuhajar. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kalau kita diperingatkan akan segala perbuatan yang sudah menyimpang. Dan sesungguhnya itu kesempatan untuk kita berbalik dan kembali kepada Tuhan untuk melakukan satu perbuatan yang berkenan dan menyenangkan hatinya. Tuhan akan memimpin kita untuk kembali kepadanya. Melalui karyanya, keadilan dan kasih Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Jangan juga kita salah gunakan akan keistimewaan umat pilihan sebagai umat yang dikasihi dan dilindungi, disertai dalam kehidupannya sehari-hari. Mari kita pergunakan kesempatan yang istimewa yang Tuhan berikan kepada umatnya untuk hidup terus berjalan bersama dengan Dia. Tekun belajar firman Tuhan, dan lebih dari semua itu kita mau menerapkan firman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan hanya itu sajalah cara kita memuliakan Tuhan, yakni ketika firman yang kita baca, kita renungkan, ketika teguran yang kita dengar, kita perhatikan dan kita dengar-dengaran atas teguran itu, hanya dengan cara itu saja kita boleh memuliakan Tuhan dan sungguh-sungguh hidup kita boleh menjadi berkat juga bagi sesama, karena firman yang kita imani itulah yang kita kerjakan dalam hidup kita setiap hari. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami. Kalau Tuhan menegur, baik melalui firman Tuhan secara langsung, maupun juga melalui hamba-hamba Tuhan, ataupun juga melalui orang-orang dekat yang mengasihi kami. Biarlah kami melihat itu sebagai campur tangan Tuhan untuk mengembalikan kami kepada rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berikanlah hati kami yang peka terhadap segala teguran. Berikan hati kami yang lembut untuk kami dapat menerimanya dengan lapang dada sebagai pembentukan kami untuk semakin menjadi anak-anak-Mu yang setia dalam melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Inilah diri kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.